Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, perkenalkan saya Nurul Wahyuni dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Video ini berisi cerita sejarah Orde Lama, masa pemerintahan Soekarno-Hatta dari kemunculan sampai kejatuhan Orde Lama ini akan kita bahas di dalam video ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awirya, SPD MPD. Selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Dan jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian juga tambah tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin video-video yang lainnya. Presiden Soekarno hidup pada tahun 1901 sampai 1970. Pendidikan di sekolah modern kolonial Belanda dengan memiliki mentor politik sekaligus inspirasinya yaitu Omar Said Djokro-Minoto. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun aktivitas politik suspensif ini menyebabkan penangkapan oleh rezim pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1927 sampai 1949. Hal ini malah memperkuat citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses. Terbukti taktik ini cukup efektif pada saat itu. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno sebagai pencetus dari nasionalisme Indonesia karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru kepada negara Indonesia. Selanjutnya, Soekarno-Hatta, dua nasionalis paling terkemuka di Indonesia ini, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama dengan publikasi konstitusi yang pendek dan Undang-Undang 1945 sementara. Tantangan-tantangan mereka masih jauh dari kata berakhir. Kenyataannya dibutuhkan 4 tahun revolusi untuk melawan Belanda yang setelah dibebaskan dari Jerman di Eropa kembali lagi untuk mengklaim kembali koloni mereka. Belanda berkeras untuk tidak melepaskan koloni mereka di Asia Tenggara yang sangat menguntungkan. Namun kemudian harus menghadapi kenyataan juga, di bawah tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, kecuali untuk wilayah barat Pulau Papua. Namun negosiasi dengan Belanda menghasilkan RIS, Republik Indonesia Serikat, yang memiliki konstitusi federal yang dianggap telah banyak dipengaruhi oleh Belanda. Oleh karena itu, konstitusi segera diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum sistem pemerintahan parlemen yang menjamin kebebasan individu dan mengharuskan tentara untuk tunduk kepada supremasi sipil. Posisi presiden secara garis besar hanya memiliki fungsi seremonial dalam sistem ini. Tidak hanya bermasalah dengan pihak koloni, Soekarno juga dihadapkan oleh beberapa badan negara dalam menentukan ideologi Indonesia yang dimulai sebelum proklamasi tahun 1945, yaitu satu, tentara. Di dalam UUD 1950 tidak menyediakan peran politik bagi para militer. Ini menjadi kekecewaan bagi mereka dan sumber kecurigaan terhadap pihak-pihak mendapat kekuatan melalui UUD 1950. Kedua, kaum Islam, perwakilan dari partai-partai Islam dan pembicaraan konstitusi menginginkan Indonesia menjadi negara Islam yang diatur dengan hukum syariah. Namun kelompok lain khawatir akan memecahkan persatuan Indonesia dan gerakan paratarisme karena terdapat jutaan orang non-muslim di Indonesia. Yang ketiga, komunis. Kecemasan partai Islam maupun militer adalah kembalinya PKI setelah dilarang oleh pemerintah kolonial pada tahun 1927. Namun PKI mendapatkan dukungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan menjadi partai populer di skala nasional. Yang keempat, nasionalisme menekankan kebutuhan akan jaminan hak-hak individu versi negara. Para nasionalisme berjuang melalui PNI. Soekarno harus mencari cara untuk menyatukan sudut pandang yang berbeda-beda. Pada bulan Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya mengenai kebangsaan Indonesia dengan memproklamasikan filosofi Pancasila. Selanjutnya ada satu masalah berkelanjutan yang menjadi penghalang persatuan masyarakat Indonesia yang sangat pluralistis melalui Pancasila, yaitu adalah tuntutan pendirian negara Islam oleh partai-partai Islam. Pada awalnya Panitia 9, komite yang terdiri dari 9 tokoh kemerdekaan yang merumuskan dasar negara Indonesia, setuju untuk menambahkan tambahan pendek pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun sebelum diumumkan
diumumkan ke publik, tambahan pada Dasar Negara tahun 1945 ini, versi pertama ini dikenal dengan Piagam Jakarta, dihapus karena kekhawatiran bahwa hal ini bisa menimbulkan kemarahan dari kelompok non-muslim atau muslim yang tidak terlalu religius. Penghapusannya kemudian menyebabkan ketidakpercayaan yang dalam pada kelompok nasionalis sekuler oleh komunitas muslim yang lebih ortodoks. Demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950-an ditandai oleh ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara. Terlihat pada pemilihan pertama di Indonesia pada tahun 1915 dan dianggap jujur dan adil. Dua partai besar Islam yaitu Masyumi dan NU mendapat masing-masing 20,9% dan 18,4% suara. PNI meraih 20,3%, sedangkan PKI meraih 16,4%. Dari tahun 1950 sampai 1959, 7 kabinet yang memerintah berganti-ganti secara cepat dan setiap kabinet gagal membuat perubahan yang signifikan untuk negara. Selain perselisihan dalam elit politik Jakarta, ada masalah lainnya, yaitu gerakan militan Darul Islam yang bertujuan mendirikan negara Islam menggunakan teknik perang gerilya yang memenangkan wilayah di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Gerakan subversif lainnya sekitaran 1950 dan 1960 adalah Piagam Perjuangan Semesta Persepsta di Sulawesi Utara dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat. Gerakan dipimpin oleh perwira militer dan didukung oleh anggota Masyumi dan CIA dari Amerika Serikat untuk menekan populasi PKI sebagai sebuah ancaman besar. Dengan menggunakan kekuatan militer, pemerintah pusat berhasil menghancurkan gerakan-gerakan ini pada awal 1960-an. Namun konflik bersenjata berlanjut hingga tahun 1963. Demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia. Solusi dari Soekarno adalah demokrasi terpimpin, yaitu pengembalian kepada UUD 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat. Pada tahun 1958, Soekarno telah menyatakan bahwa militer adalah sebuah kelompok fungsional, yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik, dan pada periode demokrasi terpimpin, peran tentara dalam politik akan menjadi lebih kuat. Pada tahun 1959, Soekarno memulai periode demokrasi terpimpin. Soekarno juga sadar akan bahayanya bagi kedudukannya bila militer menjadi terlalu kuat. Karena itu, Soekarno mengandalkan dukungan dari PKI untuk mengimbangi kekuatan militer. Bagi militer maupun PKI merupakan bagian dari filosofinya yang disebut Nasakom sebagai akronim yang mencampurkan tiga buah ideologi yang paling penting bagi masyarakat Indonesia pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Demokrasi terpimpin Soekarno adalah tendensi anti-barat dalam kebijakannya. Beliau memperkuat usahanya untuk mengambil alih bagian barat Pulau Papua dari Belanda. Dari tahun 1962 sampai 1966, Soekarno menggelar politik konfrontasi yang melawan Malaysia, kelanjutan dari pemerintah kolonial, dan melaksanakan kampanye militer yang tidak sukses untuk menghancurkan Malaysia. Bagian dari kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB karena PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggotanya. Pada tahun 1965, Soekarno memutuskan hubungan dengan dunia kapitalitas barat dengan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan MFI dan Bank Dunia, yang artinya bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti dialirkan ke Indonesia. Hal ini malah memperburuk situasi ekonomi Indonesia yang telah hancur sampai level ekstrim. Masalah antara ketiga komponen Nasakom membesar. Pada 30 September 1965 menjadi jelas betapa bahayanya campuran politik yang telah diciptakan Soekarno. Pada malam itu, 6 jenderal dan 1 letnan diculik dan dibunuh oleh perwira aliran kiri yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Berdasarkan tuduhan yang ada, para perwira militer yang terbunuh ini merencanakan kudeta untuk menjatuhkan Soekarno. Namun tidak ada bukti bahwa akan ada kudeta militer melawan Soekarno. Juga tidak ada bukti bahwa PKI berada di belakang serangan untuk merencanakan kudeta militer ini. Namun Soeharto sebagai kepala dari Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat, Kostrad, yang kemudian mengambil alih kekuasaan militer dan dengan cepat menyalahkan PKI. Dengan segera pengikut komunis dibantai terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. Dugaan jumlah korban bervariasi antara 400 sampai 1 juta orang. Pembantaian ini berlanjut sepanjang 1965 dan 1966. Banyak isu yang mengenai kudeta ini dan tindakan-tindakan anti-komunis. Selanjutnya tetap tidak ada kejelasan sampai saat ini dan kemungkinan besar tidak akan diketahui kebenarannya. Kudeta ini adalah peristiwa selanjutnya yang menyebabkan konsekuensi politik dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Soeharto. Selama 2 tahun selanjutnya, Soeharto dengan pelan pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggiran. Hal ini menandai dimulainya Orde Baru Soeharto. Soekarno ditempatkan di bawah tahanan rumah di Bogor, Jawa Barat, dan kesehatannya menurun hingga kematiannya pada tahun 1970.
Sekian cerita sejarah Orde Lama masa pemerintahan Soekarno. Semoga bermanfaat buat kalian ya, menambah pengetahuannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.